Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arifin Nurhayati. Saya berasal dari SD Negeri 3 Karangtalun Kidul, Korwil Camdindik Purwojati, Kabupaten Banyumas. Oke, apakah bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan juga nol. Jadi ada 3 jenis, yaitu positif, negatif, dan nol. Nah, sekarang contoh bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian contoh bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Jadi tidak terhingga sebenarnya. Nah, ini adalah diagram garis yang menunjukkan bilangan bulat. Nah, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya adalah bilangan positif. Kemudian 0 ini merupakan juga termasuk bilangan bulat. Selain itu bilangan negatif. Jadi dimulai dari 1 ke kanan itu adalah bilangan positif, dan dimulai dari negatif 1 ke kiri adalah bilangan negatif. Nah, titik tengahnya ada di 0. Diingat-ingat ya. Oke, kemudian 0 tetap dibaca 0, tidak ada negatif 0, perlu kalian ketahui. Kemudian ini strip 9. Nah, ini dibaca negatif 9 ya, jangan strip 9 tapi negatif 9. Terus bilangan ini dibaca negatif 724. Nah, ini dibaca 25 atau positif 25. Terus ini 450 atau dibaca positif 450. Nah, ini negatif 442. Nah, negatif 442 dapat ditulis seperti ini. Jadi ada kata negatifnya baru tulis cret. Nah, terus berikutnya angka 442. Kemudian misalkan ya, suhu di kutub utara 15 derajat di bawah 0. Dapat ditulis negatif 15. Kenapa? Karena posisinya itu di bawah 0. Nah, ini bisa suhu misalkan di bawah permukaan laut, itu juga negatif. Kemudian contohnya lagi, ayah mempunyai utang. Nah, utang ya sebesar 5.000 rupiah, dapat ditulis negatif 5.000 rupiah. Nah, atau negatif 5.000. Jadi kalau utang itu juga termasuk negatif, istilahnya itu min ya. Aku duwe min pira karo kok. Nah, itu juga termasuk negatif. Oke. Nah, sekarang lawan bilangan bulat. Nah, di sini ada negatif 4, lawannya adalah 4. 3, lawannya adalah negatif 3. 10, lawannya adalah negatif 10. 298, lawannya adalah negatif 298. Nah, bisa kita lihat di sini. Nih, 1 lawannya ini. 2 lawannya negatif 2.
3 lawannya negatif 3, 4 lawannya negatif 4. Lah kalau 1 juta lawannya negatif 1 juta. Mudah kan ternyata mencari lawannya. Oke. Kemudian mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Sekarang kita mulai dari mengurutkan. Nah, perlu kalian ketahui anak-anakku semua bahwa nilainya semakin ke kanan ya, dari sini ke sini semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Kemudian semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Oke. Nah, sekarang urutan bilangan bulat dari yang terkecil adalah, nah ini negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 4. Jadi ini ya, negatif 5 dengan negatif 3 itu sebenarnya lebih kecil negatif 5. Jadi konsepnya begini, semakin banyak angkanya jika bilangan itu negatif, itu nilainya semakin kecil ya. Contoh, misalkan ya, negatif 1 dengan negatif 100, kira-kira kecil mana? Ya pasti negatif 100 yang paling kecil ya. Terus berikutnya lagi, negatif 2 dengan bilangan 4. Nah, negatif 2 dengan 4, kira-kira besar mana ya? Nah, sekarang besar mana? Negatif 2 dengan 4. Nah, otomatis lebih besar 4-nya. Jadi begitu. Sekarang membandingkan. Nah, nih negatif 200 dengan 20. Nah, ini kok yang dicaplok. Nah, istilahnya paling mudah caplok ya. Nah, itu 20-nya. Kenapa? Karena ya, kalau tanda seperti ini sebenarnya artinya bukan caplok ya, tapi kurang dari. Kalau menghadapnya ke sini ini kurang dari. Nah, kalau menghadapnya ke sini lebih dari. Paling mudahnya ya yang angkanya yang lebih besar, nilainya lebih besar, itu yang dicaplok gitu aja ya, untuk mempermudah ya sebenarnya. Negatif 200 dengan 200. Nah, yang dicaplok yang 20. Nah, seret tandanya maka seperti ini. Ini negatif, ini dibaca negatif 200 kurang dari 20. Kemudian ya, ini ada lagi negatif 448 dan juga negatif 488. Yang dicaplok yang mana? Waduh, mantep banget ya. Yang dicaplok, nah itu adalah yang negatif 478. Nah, ini kalau dibaca menjadi negatif 478 lebih dari negatif 488. Oke. Understand, I think understand, paham lah ya. Sekarang penjumlahan bilangan bulat. Ayo amati ini. 4 ditambah 2. Berapa ya? Oh iya, 6 ya. Terus 4 ditambah negatif 2. Hasilnya 2. Negatif 4 ditambah 2. Sama dengan, kok negatif 2 ya? Nah, negatif 4 ditambah negatif 6. Hasilnya negatif 6. Sekarang lagi, 7 ditambah 7, 14. 7 ditambah negatif 7, 0. Negatif 7 ditambah 7, 0. Negatif 7 ditambah negatif 7. Hasilnya negatif 14. Sekarang gini ya, kenapa bisa seperti ini? Kita amati dulu yang begini, seret, yang Pak Guru beri kursor ini ya. Ini ya, ini kan positif, ini positif. Kalau bilangannya positif, jumlahkan saja. Begitu juga kalau negatif dengan negatif. Negatif dengan negatif, jumlahkan saja. Kalau bilangannya positif,
hasilnya pasti positif. Kalau bilangannya negatif dengan negatif, maka hasilnya juga negatif. Nah, terus begini, kalau jenis bilangannya beda, ya, jenis bilangannya beda, kurangkan saja. 4 dikurangi 2, pasti hasilnya 2. Ya kan? Nah, kita lihat angkanya lebih besar, ternyata besar angka 4-nya. Angka 4-nya bilangannya positif, maka hasilnya juga positif. Begitu. Kemudian ya, negatif 4 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini ya, kurangi saja. 4 kurangi 2, 2. 4 dengan 2 besar mana? Besar angka 4-nya lah ya. Tapi di sini kok bilangannya negatif, maka hasilnya juga negatif seperti itu. Kok ini bisa 0? Karena apa? Jenis bilangannya beda. Ini positif, ini negatif. Ini juga negatif, ini positif. Kurangi saja. 7 kurangi 7, 0. Selesai. Ingat, yang 0 ini tidak ada negatif 0. Jadi jawabannya langsung 0. Begitu ya anak-anakku. Kemudian pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang ayo amati. Angka di depan lebih besar dan juga angka di depan lebih kecil. Nah, sekarang 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Nah, sekarang kalau dibalik, 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2. Oke, sampai sini ini sebagai konsep ya. Kemudian 4 dikurangi negatif 2 hasilnya 6. 2 dikurangi negatif 4 hasilnya juga 6. Nah, misalkan pada pengurangan ya, misalkan di depannya positif, bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif ya, pasti hasilnya positif. Jumlahkan saja. Terus berikutnya lagi, jika di depannya negatif ya, jika di depannya negatif, bilangan kedua itu positif, jumlahkan saja, tetapi hasilnya mengikuti yang di depan. Di depan karena negatif, maka hasilnya juga negatif seperti itu. Kemudian berikutnya lagi ya, negatif 4 ya, negatif 4 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 2 ya, seperti itu ya, kurangi saja. Kemudian negatif 2 dikurangi negatif 4 sama dengan 2. Oke. Kemudian pada perkalian dan pembagian, contoh 10 kali 9 sama dengan 90. Negatif 10 kali negatif 9 sama dengan 90. Negatif 10 kali 9 sama dengan negatif 90. 10 kali negatif 9 sama dengan negatif 90. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Jika jenis bilangannya sama, misalkan ya positif ketemu positif. Ini juga pada pembagian juga sama, perlu kalian ingat. Positif dengan positif. Maka hasilnya positif. Negatif ketemu dengan negatif, hasilnya juga positif. Nah, ini juga sama. Berikutnya, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif atau juga bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya juga negatif. Kemudian, bilangan positif ketemu bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Konsepnya begini, jika dua jenis bilangannya sama ya, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Jika jenisnya beda, satunya positif, satunya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam literasi dan terus belajar demi kemajuan bangsa ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.